Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa semua saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, amin. Pada saat ini kita akan mulai ibadah. Mari satukan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu karena anugerah daripada Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, itu karena kebaikan Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami, dalam hidup jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap orang akan mengalami sukacita, setiap orang akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan Kau akan terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Setiap orang siap puji nama Tuhan, katakan amin. Sudah siap puji nama Tuhan, amin? Mari kita angkat pujian kita, amin. Kuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, amin Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh
hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan, amin, untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami tak akan pernah sama pada saat kami sudah mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya orang akan melihat hidup kami dan mereka akan melihat bagaimana Engkau ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus, semua jemaat akan mengalami lawatan Tuhan, semua akan mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Dan kami yakini Tuhan Yesus, bagi-Mu tidak ada yang mustahil dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Kami mau melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup kami Engkau ubahkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak akan bisa hidup tanpa ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Uyala baba baba sandala baba. Uyala baba 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 baba. Mari kita naikkan pujian bagi, angkat suaramu, mari sembah Dia. Mari nikmati kebaikan-Mu.
Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Oh ya la ba 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 she. Kami bersyukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, mari angkat suaramu, mari semuanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh ya la ba 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 she. Oh ya la ba 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 she. Jamah setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan kami katakan kami mau bersyukur bagi-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba Basya. Tuhan, kami mau percaya Tuhan Yesus. Dan kami mau mengangkat ucapan syukur kami kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Karena Engkau Allah begitu baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat penyembahan ini sebagai pujian kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan mari kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, amin Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Disembah Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Katakan selamanya, oh, selamanya. Mari sembah Dia. Selamanya kasih setiamu memberkati kami Tuhan. Kasih-Mu kami bersyukur bagimu Tuhan. Haleluya Lord. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami mengucap syukur. Terima kasih. Oh ya Rabba haleluya Lord. Besar anugerah-Mu, benar Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, oh, melimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, kami menikmatinya Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri sorak
oleh bagi Tuhan. Haleluya Lord. Oh, terima kasih Bapa. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus. Anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa jemaat Engkau akan mengalami kemurahan daripada Tuhan, akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan, akan mengalami kesembuhan Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus, pada hari Tuhan yang sakit akan Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, sakit apapun akan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya semua akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, semua akan mengalami kasih Tuhan, semua akan mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-Mu akan Kau pulihkan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau begitu baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, sangat bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah selalu yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang tak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa segala jemaat-Mu yang mengalami beban berat pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah Bapa yang tidak ada bisa menjadikan ada Tuhan Yesus. Bagi Engkau tidak akan mustahil Tuhan. Bagaimana pada saat itu bangsa Israel Tuhan Yesus diambang oleh laut Tuhan. Mungkin bangsa itu sudah berpikir tidak lagi jalan keluar Tuhan. Tapi pada saat Engkau berfirman Tuhan Yesus, lalu itu bisa menjadi jalan, dan itu akan terjadi dalam umat Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bagi jemaat-Mu Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa pada pagi hari Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Kau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan Roh Kekudusan dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati hidupnya Tuhan Yesus. Dan kami percaya pada saat firman yang dibagikan Tuhan, adalah kebenaran dari firman Kau Tuhan Yesus. Firman yang hidup Tuhan. Firman yang membangkitkan. Firman yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat Engkau Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Kau pada pagi hari ini Tuhan. Biar umat bisa terbuka Tuhan Yesus. Membuka hati kami Tuhan Yesus menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan bagi firman pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Setiap orang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya juga saudara tetap di dalam perlindungan Allah yang sempurna. Tangan Tuhan selalu menyertai saudara. Saya percaya Allah akan selalu melindungi saudara dimanapun saudara berada. Hari ini saya mau berbicara, Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Kalau kita lihat, sejak permulaan sejarah, Allah bermaksud untuk memberkati manusia. Sejak permulaan sejarah saudaraku, Allah bermaksud untuk memberkati manusia itu. Hal yang pertama yang Allah lakukan setelah menciptakan Adam dan Hawa adalah memberkati mereka. Hal yang pertama yang Tuhan lakukan setelah Dia menciptakan Adam dan Hawa adalah memberkati mereka. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 27 dikatakan, pada saat Allah menciptakan manusia itu, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tapi yang pertama ayat 28 dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Jadi Allah yang pertama setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah apa yang Tuhan lakukan adalah memberkati mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Allah akan memberkati saudara, Allah akan memberkati kita semua. Makanya ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi hal yang pertama yang Allah lakukan adalah memberkati mereka, memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, yang pertama dia Allah lakukan adalah memberkati mereka. Tapi manusia kehilangan berkat itu waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, jadi manusia itu kehilangan berkat itu. Jadi akibat dosa ini saudaraku, manusia itu kehilangan berkatnya, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dan akibat mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang apa saudaraku? Hal-hal yang mengerikan. Lihat pertama waktu mereka melakukan dosa, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan berkat itu, mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan saudara tahu, Allah sebenarnya waktu mereka jatuh ke dalam dosa dan mulai manusia itu kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dan mereka akibat dosa ini saudara mulai ada pertentangan satu sama lain, ada satu sama lain saling menyalahkan, dan semua akibat dosa itu sangat mengerikan. Dan yang terutama adalah akibat dosa itu hubungan manusia itu terputus dengan Tuhan. Jadi Allah merencanakan keselamatan dengan tujuan membangun kembali hubungan dan persekutuan dengan manusia. Jadi Allah sebenarnya merencanakan keselamatan. Saudara, Allah merencanakan keselamatan dengan tujuan apa saudaraku? Dengan tujuan membangun kembali hubungan dan persekutuan dengan Allah, dengan manusia. Jadi pada saat saudara Tuhan tangkap kembali, tujuannya Tuhan sebenarnya adalah rencananya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu adalah supaya hubungan manusia dengan Allah itu bisa connect kembali, supaya manusia itu punya hubungan dengan Allah. Karena apa? Karena hubungan itu pada saat hubungan kita putus dengan Allah, pada saat hubungan kita dengan Tuhan tidak konsisten saudaraku, itu mengakibatkan sesuatu hal yang tidak enak di dalam saudara dan saya. Makanya pada saat saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang Tuhan panggil, sebagai orang yang Tuhan pilih, sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya itu adalah saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya, pada saat saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya kerohanian saudara dibangun, hati saudara akan tetap bersukacita, saudara bisa tetap menjaga hati saudara, kerohanian saudara akan bertumbuh saudara. Tapi pada saat saudara punya hubungan yang tidak baik dari Tuhan, saudara akan fokus kepada diri saudara, saudara akan fokus kepada masalah saudara. Karena apa? Saudara sudah mulai hubungan saudara dengan Tuhan sudah mulai berkurang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Allah merencanakan keselamatan dengan tujuan membangun kembali hubungan dan persekutuan dengan manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Perhatikan saudara. Di ayat 9 dikatakan Allah mencari, Tuhan dikatakan tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah mencari manusia itu, dikatakan, "Di manakah engkau?" Saudara tahu, waktu Tuhan mengatakan, "Di manakah engkau?" Ini adalah satu tangisan dari hati Allah, dari satu jeritan hati Allah, dan juga awal dari amanat agung bagi semua pengikutnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mereka bersembunyi, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Saudara, kita ini punya anak. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kalau saudara anak kita belum pulang ke rumah, pasti kita akan cari di mana dia. Saudara tidak cukup hanya berkata di mana dia, tapi saudara juga harus keluar mencari anak saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu Allah mencari Adam dan Hawa, di manakah engkau? Itu suatu sebenarnya jeritan hatinya Tuhan. Di mana waktu sebelum jatuh di dalam dosa, mereka bisa bersekutu, mereka bisa mengalami hubungan yang enak dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka kehilangan berkat, mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan Allah bertanya, di manakah engkau? Dan bukan hanya dikatakan di manakah engkau, saudara tahu, inilah sebenarnya awal dari amanat agung bagi semua pengikutnya. Jadi amanat agung itu dimulai pada saat Allah mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Amin. Amanat ini adalah inisiatif Allah. Untuk apa? Untuk memberkati semua manusia dan membawa mereka semua kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi amanat ini sebenarnya adalah inisiatif Allah, adalah keinginan Allah sebenarnya. Makanya saudara, kalau saudara punya hubungan yang baik, itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Supaya apa saudaraku? Supaya apa? Supaya Allah memberkati mereka semua. Supaya Allah memberkati manusia itu. Melalui apa? Melalui membawa mereka, membawa saudara dan saya kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudara dan saya dipanggil Tuhan sebenarnya supaya kita kembali kepada hubungan bersama dengan Allah. Karena pada saat saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya kita ini akan menjadi berkat. Jadi pertama Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan yang pertama dilakukan Allah dalam hidup mereka adalah memberkati mereka. Amin. Di Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Kejadian 12 dikatakan ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang membuat saudara diberkati, yang membuat saudara menjadi bangsa yang besar, membuat saudara melihat sesuatu yang besar, bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tetapi dikatakan, aku akan membuat engkau, yang membuat saudara melihat saudara diberkati adalah karena Allah memberkati saudara, bukan karena kemampuan kita. Dan dikatakan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi berkat. Pada saat Allah memberkati saudara dan saya, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sekitar saudara, menjadi berkat bagi tetangga saudara. Di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi pada saat saudara memberkati orang, saudara akan diberkati. Dan dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangin pada saat saudara memberkati orang, saudara akan diberkati Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali mengutuk saudaraku, jangan sekali-sekali menghakimi, karena Tuhan tidak memanggil saudara untuk menghakimi, Tuhan tidak memanggil saudara untuk mengutuki, Tuhan tidak memanggil saudara untuk melakukan sesuatu yang pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Allah memanggil saudara untuk menjadi berkat, karena dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi saudara perhatikan saudaraku, Allah memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Jadi kerinduan Allah untuk memberkati manusia dan mengembalikan persekutuan dengan Allah. Jadi kerinduan Allah saudara, dan saudara harus tahu kerinduan Allah dalam hidup saudara dan saya adalah untuk memberkati saudara dan mengembalikan hubungan saudara dengan Tuhan semakin dekat.
Jadi pada saat saudara kerinduan Tuhan saudara tahu adalah memberkati saudara. Mungkin saudara belum melihat berkat, tapi saya percaya firman Tuhan katakan, kalau Tuhan merindukan berkat, Dia akan berkati saudara. Dan saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan, karena Allah memanggil saudara untuk membangun hubungan dengan Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat yang pertama adalah melalui Abraham. Bangsa-bangsa diberkati oleh Abraham. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian melalui umat Israel. Dan yang terakhir adalah melalui Yesus dan melalui saudara dan saya, melalui Yesus dan pengikut-pengikutnya. Pertama waktu Abraham memberkati, orang Israel memberkati, tapi sekarang terakhir dikatakan adalah melalui Yesus, dan setelah melalui Yesus adalah melalui saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dikatakan waktu Yesus mengatakan pergi jadikan semua bangsa muridku, itu artinya adalah supaya setiap orang bisa diberkati pada saat mereka menerima Kristus. Jadi pada saat yang pertama melalui Kristus, dan melalui Kristus adalah melalui saudara dan saya. Dari saudara saya percaya Tuhan berkati saudara. Kerinduan Tuhan memberkati saudara. Kerinduan Tuhan adalah kita punya hubungan yang intim bersama dengan Dia, punya hubungan yang baik dengan Dia. Dan saya percaya yang pertama Abraham saudaraku, kedua melalui umat Israel, dan yang terakhir melalui Yesus dan melalui saudara. Jadi sekarang Yesus ada di sorga dan saudara ada di bumi. Jadi saudara untuk melihat berkat-berkat Allah, orang-orang di sekeliling kita diberkati, sekarang adalah melalui saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Di kehendak Allah adalah untuk apa? Untuk memberkati seluruh bumi ini. Kehendak Allah adalah untuk memberkati tetangga saudara. Kehendak Allah adalah untuk memberkati keluarga saudara. Kehendak Allah adalah untuk memberkati kota saudara. Kehendak Allah adalah memberkati tetangga-tetangga siapapun yang dekat saudara. Adalah kehendak Allah saudara untuk memberkati mereka. Amin. Amin. Berkat yang luar biasa ini akan diterima oleh semua orang ketika mereka saudaraku? Ketika mereka menerima Yesus di dalam hidup mereka. Berkat yang luar biasa itu, berkat yang sangat dahsyat itu, mereka akan diberkati saudaraku. Mereka akan diberkati, tetangga saudara akan diberkati, orang-orang di sekeliling saudara, orang-orang di kantor saudara, orang-orang di kota saudara akan diberkati pada saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Makanya Yesus katakan pergi jadikan semua bangsa muridku adalah supaya tetangga-tetangga ini orang yang punya hubungan, punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang terbelenggu dengan dosa mereka datang kepada Tuhan, dibebaskan. Dan tujuan terutama adalah bagaimana saudara menjadi berkat bagi tetangga saudara. Dengan cara apa saudaraku? Dengan cara memberitakan Injil kepada mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara dan kita dipanggil untuk memberkati semua orang melalui memberitakan Injil. Amin. Jadi saudara, pada saat saudara memberitakan Injil sebenarnya itu artinya memberkati mereka, karena di dalam Injil janji Allah ada di situ, keselamatan ada di situ, pemulihan ada di situ, pelepasan ada di situ. Berkat-berkat ilahi ada di situ. Makanya Tuhan mengatakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Waktu saudara memberitakan Injil, artinya saudara memberkati banyak orang melalui Injil yang saudara terima dari Kristus. Dan itu akan mengubah orang. Pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka akan disembuhkan. Saudara, kita tidak cukup hanya memberkati mereka dengan kasih sesuatu. Misalkan contoh saudara kasih uang. Saudara kasih uang 100.000, 1 juta, tetap itu tidak cukup bagi mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat saudara memberitakan Injil artinya pada saat saudara memberkati mereka dengan memberitakan Injil, artinya saudara memberitakan Yesus, karena Yesus itu akan menjadi berkat di dalam hidup mereka, membawa mereka kembali kepada hubungan yang dengan Tuhan, mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, mereka diberkati secara rohani, secara jasmani. Pada saat saudara memberitakan Injil, itulah berkat yang sebenarnya yang mereka nantikan saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua orang menantikan Injil, semua orang menantikan firman Tuhan. Saya mau kasih kesaksian di perumahan kemarin yang hari Selasa, saya pergi sama istri sama tim di dalam kelompok sel kami, di dalam keresal kami, pergi menjumpai seorang ibu-ibu yang tidak bisa bergerak.
dia tidak bisa bergerak, saudaraku. Dia tidak bisa berdiri, saudaraku. Tapi saudara tahu sebelum sakit, dia orang ini, waduh, luar biasa banget. Dia suka-sukanya. Tapi pada saat kita pergi, saudaraku, kita pergi memberitakan Injil. Saya pergi sama karisel saya di perumahan itu. Mereka semangat, saudaraku, memberitakan Injil. Orang-orang di karisel saya itu banyak kerjaan. Mereka tempel ban, orang ibu-ibu tempel ban, saudaraku, pulang ke rumah, dia bersihin, dia pergi. Kita diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit ini. Dan kita berdoa, kita memberitakan Injil, dan kita bilang hanya Yesus jawaban dalam hidup itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di sekeliling saudara banyak orang yang menantikan Yesus. Amin. Saya bersyukur saya dibawa oleh satu orang karisel kami di perumahan untuk mendoakan orang sakit. Sudah pulang dari rumah sakit tapi belum sembuh. Sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah beritakan Injil, kita sudah doakan saudaraku. Kita percaya dia disembuhkan. Yang pertama adalah imannya dibangkitkan. Amin. Jadi berkat yang luar biasa saudaraku, yang bisa kita memberkati banyak orang adalah melalui firman Tuhan, memberitakan Injil saudaraku. Karena itulah sebenarnya yang mereka butuhkan. Beras saudara kasih sama mereka, keuangan saudara kasih, itu terbatas saudaraku. Tapi pada saat mereka datang kepada Kristus, melalui pemberitaan saudara, orang tersebut akan diberkati dengan luar biasa. Bukan hanya diberkati di bumi ini, bukan hanya dosa mereka, tapi pada saat mereka meninggal, mereka masuk surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Perhatikan, maka Yesus dikatakan memanggil ke-12 muridnya. Dia memanggil saudara. Perhatikan panggilan Tuhan. Hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Hatinya Tuhan itu adalah orang kembali kepada hubungan yang baik dengan Tuhan. Allah memanggil saudara, dikatakan Allah memanggil saudara. Lalu memberikan apa, saudaraku? Memberikan kuasa, memberikan tenaga, artinya memberikan tenaga, kuasa, power Tuhan. Dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan saudara dipanggil saudaranya. Tuhan memanggil saudara untuk memberkati banyak orang melalui pemberitaan Injil. Dan saudara dipanggil Tuhan, tapi saudara juga diperlengkapi oleh Tuhan. Dikatakan lalu memberikan tenaga. Berarti tenaga, ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru, ada kuasa. Dan dikatakan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk apa, saudaraku? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau melihat orang sakit disembuhkan, pergi saudaraku, beritakan Injil, doakan orang sakit, dia akan sembuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 2 dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Saudara, dikatakan Allah mengutus saudara, Yesus mengutus saudara. Abraham memberkati bangsa-bangsa, orang Israel memberkati bangsa-bangsa, Yesus memberkati saudara. Dan sekarang Yesus mengutus saudara. Apa, saudara? Untuk mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Modal saudara adalah kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan Allah ini akan memberkati mereka. Kerajaan Allah akan membebaskan mereka. Kerajaan Allah akan menyembuhkan mereka. Dan itu juga terjadi. Dan dikatakan dan untuk menyembuhkan orang. Amin gak, saudara? Amin. Di ayat 6 dikatakan begini. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan apa, saudara? Dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Wow. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus mengutus mereka. Yesus memberikan tenaga, memberikan kuasa untuk menguasai setan. Sebenarnya setan tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara, karena roh Allah, kuasa itu ada dalam hidup saudara untuk menguasai setan. Dan waktu murid-muridnya pergi, perhatikan, waktu mereka pergi dikatakan pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil apa? Memberitakan Injil
dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Waktu mereka memberitakan Injil, ada kesembuhan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka harus pergi. Amin. Saudara tidak akan pernah melihat orang sakit kalau saudara tidak pergi menemui orang sakit. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan pernah melihat orang bertobat kalau saudara tidak pergi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dimampukan memperluas berkat Allah. Setiap saudara dipenuhi Roh Kudus, saya percaya pasti Tuhan akan memampukan saudara untuk memperluas berkat Allah kepada orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dalam saudara, ada kemampuan di dalam hidup saudara untuk memperluas berkat Allah kepada orang-orang lain. Roh Kudus memberikan kuasa, perhatikan, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, sebuah roh untuk pergi. Amin gak saudaraku? Bukan untuk diam, tetapi untuk pergi. Amin. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara dan saya tidak pernah bisa membawa orang tanpa kuasa Roh Kudus. Amin nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara tidak akan pernah bisa memberitakan Injil tanpa kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan tahu kalau kita pergi kita harus penuhi dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus pasti dimampukan memperluas berkat Allah. Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah roh untuk pergi. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi teman saudara, pergi ke kantor teman-teman di kantor saudara, pergi di tetangga saudara, pergi kemana? Di sekolah saudara, di kampus saudara, di mana saudaraku? Saudara pergi, itu artinya pada saat saudara dipenuhi Roh Kudus, artinya saudara dan saya itu mau pergi. Bukan untuk menunggu saudaraku, tapi kebanyakan kita menunggu, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Saya percaya ya, kalau saudara pergi minggu-minggu ini, ketemu dengan orang, saya percaya ada kuasa menyertai saudara. Saudara akan menyembuhkan orang sakit. Saudara akan melihat orang bertobat. Saudara, kerohanian saudara akan bertumbuh. Saudara tidak akan pernah sama. Karena apa? Tuhan mau saudara melihat orang untuk diselamatkan, bukan hanya untuk melihat diri saudara sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya dikatakan pada saat saudara dipenuhi Roh Kudus, dia katakan dari mana saudaraku? Pertama, mereka akan menjadi saksi. Berarti mereka menjadi saksi pergi. Amin saudaraku. Saudara tidak akan pernah menjadi saksi kalau di rumah saja. Pergi menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin kan saudaraku? Itu sangat luar biasa. Jadi pada saat Allah memenuhi saudara dengan Roh Kudus, saudara sebenarnya ada roh di dalam hidup saudara untuk pergi, bukan untuk menunggu saudara. Jadi pada saat saudara pergi, mungkin saudara keluarga, mungkin saudara sudah bapak-bapak, nggak ada alasan sebenarnya. Saya belajar sesuatu yang ada di dalam keresel kami, itu ibu-ibu nih kerjanya saudara tahu apa? Mulai pagi dia harus kerja tempel ban saudaraku. Tapi saudara saya bersyukur ya, di tengah-tengah kesibukannya dia memberikan waktu untuk mendoakan orang lain. Dia memberikan waktunya untuk memberitakan Injil. Mereka ibu ini mengajak kita untuk mendoakan orang tersebut. Padahal dia punya anak 2, dia kerja saudaraku. Tempel ban itu ibu-ibu dan saudaraku. Itu sangat luar biasa. Tapi hatinya saudaraku, bagi orang lain, bagi orang-orang sekitarnya, dia lakukan sekalipun di tengah-tengah kesibukan. Waktu kita kersel hari Sabtu, saudara selesai kita kersel, malam kita kersel jam 8, selesai jam 9, dia kerja lagi saudaraku, kerja lagi untuk tempel ban.
Waduh, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi dia usahakan bagaimana dia bisa memberitakan Injil. Bagaimana dengan saudara? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di yang terakhir, Kisah Rasul 14 ayat 21. Kisah Rasul 14 ayat 21. Katakan ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Perhatikan, kenapa Paulus dan Barnabas banyak murid? Karena apa? Karena Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Paulus dan Barnabas dikatakan memperoleh banyak murid. Karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Kalau saudara mau punya murid, kalau saudara mau melihat orang diselamatkan, saudara harus pergi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Bayangin, mereka punya banyak murid, mereka pergi. Amin saudara. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua jemaat bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Ayat ini menunjukkan ada 3 tahap pekerjaan kita. Yang pertama adalah penginjilan. Amin saudara. Penginjilan artinya memberitakan kabar baik. Itu yang tadi, kenapa Paulus dan Barnabas banyak murid, karena dia pergi. Amin saudaraku. Penginjilan memberitakan kabar baik, berkat Allah di dalam Yesus Kristus. Kita memberitakan kabar baik, berkat Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah penginjilan, yang kedua adalah menguatkan, artinya menjadikan mereka pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Amin kan saudaraku. Jadi setelah kita memberitakan Injil, mereka bertobat. Yang kedua adalah menjadikan mereka menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Tujuan dari proses ini adalah untuk membangun komunitas orang percaya. Amin kan saudaraku. Jadi untuk membangun komunitas orang percaya. Dan yang ketiga adalah membangun. Mereka mengangkat pemimpin lokal. Hal ini adalah untuk apa? Pertumbuhan yang sehat baik di dalam komunitas orang percaya. Dikatakan supaya apa? Kenapa ada pemimpin? Kenapa ada semua di dalam kelompok sel, saudaraku? Saudara perlu menundukkan diri supaya apa? Dikatakan apa? Supaya ada pertumbuhan yang sehat. Berarti kalau ada pertumbuhan yang sehat, ada pertumbuhan yang tidak sehat. Amin. Kalau rohani tidak sehat, itu namanya, kalau saudara sakit hati, saudara tersinggung, saudara ngambak, saudaraku, itu namanya kerohanian sakit, kurang sehat. Amin nggak saudaraku? Jadi saudara perlu orang-orang yang membimbing saudara. Amin. Yang pertama tadi penginjilan, yang kedua adalah menguatkan, dan yang ketiga membangun. Amin nggak saudaraku? Dan saudara dan saya, Tuhan mau saudara pergi. Karena apa? Tuhan memberkati saudara. Dan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua manusia, untuk tetangga saudara, untuk teman-teman di kantor saudara, untuk di sekolah saudara. Melalui apa saudara? Melalui pemberitaan Injil. Yaitu adalah berkat yang sesungguhnya, yang dinantikan setiap orang, yang dinantikan setiap manusia, yang dinantikan mungkin teman-temanmu sedang menantikan perkataanmu, mungkin teman-temanmu sedang menantikan firman yang keluar dari mulutmu. Pada saat engkau memberitakan Injil, itulah berkat yang sesungguhnya yang mereka butuhkan. Karena itu, pergi, kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau memanggil kami supaya kami jadi berkat Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Kami berdoa supaya Engkau membuat hati kami punya belas kasihan, mengerti hatimu Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang.
Tuhan kami mau punya murid Tuhan, supaya kami pergi. Dikatakan Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi kami akan menjadi saksi. Itu artinya kami pergi ya Tuhan. Kami memberitakan Injil, baik di tetangga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Supaya dari hati kami punya belas kasihan, dan kami memberitakan Injil-Mu, dan mereka akan diberkati, mereka akan dilepaskan, mereka akan disembuhkan. Hamba-Mu percaya melalui Steve Blessing Medan dan Kabajahe, mereka akan membawa kota Medan dan kota Kabajahe akan diberkati, akan disembuhkan Tuhan, akan dipulihkan. Karena anak-anak di Kabajahe, Steve Blessing Medan dan Kabajahe, kami percaya mereka adalah orang yang radikal, orang yang pergi, orang yang senantiasa mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu, supaya mereka pergi ya Tuhan. Setiap orang yang penuh Roh Kudus Tuhan, kami tahu Engkau sudah memberikan roh dalam hidup kami untuk pergi, memberitakan, untuk menjadi saksi bagi setiap orang di sekeliling kami. Urapi kami ya Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kuasa di dalam hidup kami untuk menahan setiap kekuatan musuh. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus Shalom, berkati. selamat siang Bapak Ibu. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saudara siap jadi berkat. Saudara siap menjadi tempat saluran berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Berkat bagi sekeliling kita, rumah tangga kita, dimanapun kita berada. Sebab kita adalah tempat berkat Tuhan disalurkan. Amin. Saatnya kita akan memberi. Mari kita berikan terbaik, karena kita tahu kita hanya mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diberkati pekerjaan, di rumah tangga kita, di mana saja Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Sebab setiap hari Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita benih untuk kita tabur. Benih kebaikan, kemurahan hati, syukur, itu Tuhan sediakan bagi kita setiap kali kita bangun pagi. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan sebagai dasar kita untuk memberi. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Iya, jadi Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tabur, untuk kita kelola. Mungkin pekerjaan kita, mungkin apapun yang bisa kita lakukan, Tuhan menyediakan benih untuk kita. Jadi tidak ada pengangguran ya Bapak Ibu. Semuanya kita diberikan benih untuk kita tabur pada siapa saja. Dan dikatakan Ia juga yang menyediakan roti untuk kita makan. Jadi Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita perlukan. Kemudian Dia menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Amin. Tuhan yang menumbuhkan setiap buah-buah kebenaran bagi kita. Ucapan syukur, sukacita kita, sikap kita yang mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Di ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, kata Paulus. Kita bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, gembala kita sudah membangkitkan atau mengajar kita untuk mengucapkan syukur pada Allah. Jadi kita bersyukur atas setiap kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Benih yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita kelola untuk kemuliaan-Nya. Sehingga Bapak Ibu, saat ini kita akan menjadi berkat. Mari kita berikan terbaik pada Tuhan, pada rumah Tuhan. Kita percaya rumah Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menegakkan kerajaan-Nya melalui berkat-berkat, melalui persembahan kita berikan. Kita percaya ini Tuhan rindukan, ini Tuhan inginkan bahwa jiwa-jiwa harus dimenangkan. Amin Bapak Ibu, percayalah apa yang kita berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan, kita percaya Tuhan kita sanggup mencurahkan rohnya, mencurahkan berkatnya, dan perpuluhan akan menjaga kita, melepas kita dari belalang-belalang pelahap. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar bahwa kami harus menjadi berkat. Dan siang hari Tuhan akan memberikan persembahan kami
ini sebagai ucapan syukur kami dari buah kebenaran yang sudah kami terima dari Engkau. Terima kasih buat benih yang Kau sediakan bagi kami untuk kami tabur setiap harinya Tuhan. Biarlah Tuhan benih tersebut kami kelola seturut kehendak-Mu, sehingga itu berbunga, berbuah, dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, berkati setiap orang yang memiliki perpuluhan, Kau Bapa yang mengerjakan rencana-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Amin saudaraku. Saudara diberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati oleh firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saudara ingat-ingat lagi, buka-buka lagi catatan saudara di rumah dan belajar lagi firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan saudara akan diberkati, saudara dipulihkan. Amin. Saya percaya saudara juga diberkati oleh pujian penyembahannya. Saya bersyukur, saya bersyukur saudara diberkati Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun, tetap teguh di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi, tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami mengucap syukur buat kami bisa menyembah Engkau. Bapakku berdoa buat seluruh jemaat Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang akan menjamah jemaat-Mu. Jemaat-Mu di dalam perlindungan yang sempurna. Kami melihat bahwa kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kami melihat bahwa minggu-minggu ini mereka melihat kuasa-Mu Tuhan. Minggu-minggu ini mereka melihat orang-orang disembuhkan melalui hidup mereka. Melalui hidup mereka akan banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Engkau punya belas kasihan daripada Engkau. Bapakku berdoa supaya Engkau pun taruh hati di hati kami, di hati jemaat Engkau, belas kasihan daripada Engkau, melihat orang diselamatkan, melihat orang disembuhkan. Bapak, kami tahu Tuhan supaya kami fokus kepada Engkau, bukan hanya fokus kepada diri kami, tapi kami bisa melihat orang diselamatkan, kami bisa melihat orang dipulihkan, kami bisa melihat orang disembuhkan, kami bisa melihat orang bertobat dan datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, minggu-minggu ini kami percaya jemaat-Mu bergerak, mereka pergi Tuhan. Kami tahu orang yang dipenuhi Roh Kudus akan pergi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Engkau mengatakan Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menguasai setan-setan, untuk menguasai kuasa kegelapan, dan kami akan menyembuhkan banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memberkati kami. Diberkati kami pada saat kami masuk. Diberkati kami pada saat kami keluar. Diberkati usaha kami, diberkati bisnis kami, diberkati sekolah kami, diberkati pekerjaan kami. Jemaat-Mu mengalami promosi demi promosi. Keuangan mereka diberkati, keuangan mereka berkelimpahan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka akan diberkati. Berkati pertanian mereka Tuhan, berkati usaha mereka. Maka kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup mereka. Berkati mereka dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selagi aku masih